Halo guys, selamat datang kembali di channel Tukang Cat. Tempat kita bareng-bareng belajar, membaca grafik, menggali profit. Hari ini hari Kamis tanggal 17 Juli 2025. Kita akan mulai lagi analisa di market gold atau SAU USD. Sebelum kita lanjut analisanya, terlebih dahulu kita ulangi analisa hari Rabu kemarin. Seperti biasa, saya selalu menggunakan time frame M15 untuk analisa market structure ini. Di hari Rabu kemarin, market membuat lower low yang baru sebelum ambil inducement yang kita tandai kemarin. Jadi inducementnya ini berpindah ke pullback terakhir dan pullback terakhirnya di sini. Karena inducementnya ini sudah diambil, maka muncul namanya lower low yang baru. Ini di hari kemarin. Oke, jadi kita sudah menemukan struktur yang baru. Kemarin pas waktu saya analisa pagi jam 7 seperti hari ini, jam sekarang ini, kita kemarin langsung beli di harga 3.331 dan take profitnya di 3.346. Jadi kita mendapatkan profit 150 pip atau 15 dolar per lot 0,01-nya. Ini 15 dolar atau 150 pip. Dan kita bisa siap-siap sell di supply H1 kalau nggak salah kemarin. H1-nya kita ulangi. Nah, di sini. Ini supply H1-nya. Dan dia sebelum take profit dibelinya, dia malah turun dulu di sini. Kemarin hampir SL kan? Hampir SL. Untung SL-nya agak lebar, jadi masih aman. Dan target sell-nya pun juga profit di 220 pip atau 22 dolar per lot 0,01-nya. Kalau lotnya 0,1 ya 220 dolar, tinggal nambahin 0 belakangnya saja. Oke, kita hapus dulu yang ini juga. Kita kembali lagi ke time frame M15 untuk memulai analisa di hari ini. Di sini supply ini sudah tidak kita pakai lagi karena sudah tembus ke atas ini. Ini supply dia 1 sudah tidak kita pakai lagi. Sebentar, magnetnya kita off-kan dulu. Ini kita hapus karena sudah di respect dan ditembus, maka sudah tidak bisa dipakai lagi. Oke, di M15 kita sudah menemukan low yang baru dan high-nya ini hampir di break lagi ke atas, tetapi dia hanya sweep. Mungkin tadi malam newsnya high impact, jadi pergerakannya dalam waktu setengah jam kalau nggak salah 30 menit itu sangat volatil. Jadi dia kemarin hampir cok kembali. Kita ukur pakai Fibonacci. Benar,
kalau kita ukur di engulfing itu dia sampai di Fibo poin 261, kemudian lanjut turun lagi. Kalau secara Fibonacci teknikal itu, kalau dia tidak mampu break body di atasnya Fibo 261 ini, biasanya dia akan lanjut turun lagi. Seperti itu. Kita hapus dulu Fibonacci-nya. Kalau di M15 ini sudah pullback. Hati-hati, di M15 ini ada pola order block. Kalau mau sell, di sini pola order block di lower low-nya M15, dan di atasnya ini masih fresh apa enggak ini? Ini juga pola order block. Kayaknya sudah enggak fresh sih. Ya, ini sudah disentuh. Sudah enggak fresh. Jadi untuk saat ini jangan buy atau sell dulu. Wait and see saja. Ditunggu saja sampai membuat pola-pola baru yang mendukung untuk kita buy atau sell. Kita naikkan di time frame H4 acuan analisa kita. Di H4 itu low-nya masih di bawah ini, yang mau di break. Oh, ternyata kemarin itu dia ambil order block di H4, makanya dia naik tinggi langsung dibanting lagi ke bawah. Seperti itu. Jadi order block itu sangat powerful. Jadi target kita masih di bawah. Kalau kita ukur untuk seller itu targetnya kita ulangi lagi, yang kemarin sudah ada videonya, minimal di 3120-an untuk target sellnya. Tapi itu sangat panjang dan stop lossnya pun juga lumayan tinggi. Jadi kalau saya sendiri karena intraday atau scalper ya hanya menggunakan di M15 dan H1 untuk acuan supply and demand-nya. Di H1 pun ini belum ada tanda-tanda supply and demand. Hanya menyisakan di support ini. H1 ini sebagai shadow. Biasanya dia kalau terkena shadow itu mantul ke atas gini. Kecuali kalau dia dari sini langsung break ke atas ini, baru marketnya akan naik. Jadi skenario kita hari ini seperti itu. Kita coba cek di time frame M5 yang lebih kecil lagi, mungkin ada struktur market yang baru. Kalau di M5 ini mengkonfirmasikan ada demand yang di break ke bawah. Kemungkinan dia akan lanjut turun dulu. Jadi nanti mungkin dia seperti ini, dia mantul lagi ke atas baru membuat lower low yang baru, dan ini menjadi higher low yang baru juga. Higher low atau high yang lebih rendah, lower low atau low yang lebih rendah. Itu struktur market bearish. Kalau struktur market bullish itu ada, karena kalau bullish itu kan bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya lower high. Ini namanya higher high. Jadi low yang lebih tinggi dan high yang lebih tinggi. Itu kalau struktur market bullish. Kalau struktur market bearish, ini namanya higher
low dan lower low. Jadi high yang lebih rendah dan low yang lebih rendah. Itu acuan struktur. Dalam struktur itu ada inducement, ada pullback, ada order block, ada high dan low yang valid. Nanti mungkin hari Sabtu atau Minggu kita buatkan setelah kita buat video-video analisa harian ini. Jadi biar enggak tumpang tindih, biar enak kita belajarnya bareng-bareng. Oke, ini kita hapusi saja karena sudah enggak kepake. Nah, untuk di M15 ini kita masih ada target sell itu di Fibo 161 ini. Bagaimana cara mengukurnya? Ya tinggal diukur dari high dan low. Kalau sell ya dari low ke high. Tinggal dibalik saja. Ini 161, ini 261. Jadi target yang ini seperti itu. Kalau mengacu low yang sini, kita bisa ukur ke target Fibo 161. Nah, di 161 ini ada apa ini? Ini sejajar dengan order block mungkin, kalau nggak supply and demand. Kita cek, oh sebentar, di H1 mungkin. Di H1 benar ada demand. Oke. Jadi targetnya kalau untuk sell, tapi kalau kita mau sell harus break dulu low-nya ini. Karena kalau nggak itu bahaya. Bisa saja dia naik ke atas gini dan berubah arah. Jadi seperti itu. Tapi ingat ini adalah order block di H4. Walaupun sudah tidak fresh, sudah disentuh 1, 2, 3 ini, bisa saja dia disentuh kembali dan kembali drop. Kecuali kalau dia break ke atas di H4-nya ini. Ada candle besar, misalnya dia break ke atas gini sampai close body, maka order block itu sudah tidak bisa dipakai kembali. Oke, mungkin untuk analisa harian kita di hari Kamis ini sampai di sini dulu. Kalau kalian punya pandangan lain, mari kita diskusi di kolom komentar. Ingat, trader sukses bukan hanya yang jago teknik saja, tapi juga siap dari segi mental, manajemen, dan disiplin. Sampai ketemu di video analisa dan teknikal selanjutnya. Tukang cat, membaca grafik, menggali profit.